Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Saidah dengan NIM 8601420666, kelas 3B, Prodi PGSD Pre-Service. Di sini saya akan melaksanakan tugas tutorial 1 di mata kuliah Pancasila dengan tema pelajaran sejarah Pancasila bagi generasi muda serta menjelaskan proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, PPKI, dan Piagam Jakarta. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Dari proses lahirnya Pancasila yakni dapat dimulai dari titik pijat terbentuknya BPUPKI yang diinisiasi pada tanggal 29 April 1945. Pada hari itu diumumkan nama-nama ketua serta para anggotanya, yang dimulai dari Dr. K.R.T. Rajimat Widyodiningrat yang menjadi ketua, lalu ketua muda dipegang oleh Iji Bangase Yosio, seorang anggota luar biasa, dan R.P. Suroso, merangkap ketua, yang anggotanya terdiri dari 60 orang, tidak termasuk ketua dan ketua muda. Jadi total secara keseluruhan yaitu 67 orang diantaranya ialah perwakilan dari militer Jepang. Status 7 anggota tersebut merupakan anggota istimewa sehingga tidak memiliki hak suara. Badan ini hanya bersidang selama 2 kali. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, kemudian sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Kemudian yang kedua yaitu proses lahirnya BPUPKI, yang diawali dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua yang membuat posisi mereka terdesak, sehingga Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 sebagai upaya untuk memenuhi janji kemerdekaan Indonesia dan menarik simpatik rakyat. BPUPKI kemudian melakukan sidang pertamanya pada tanggal 28 Mei 1945 yang bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, menyelidiki dan mengkaji hal-hal penting terkait pembentukan negara. Kemudian sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Dan hasil dari sidang tersebut yakni dapat merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD Negara Indonesia Merdeka, pembukaan UUD, dan pernyataan kemerdekaan. Hal tersebut menandai selesainya tugas BPUPKI, kemudian dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Yang ketiga yaitu proses lahirnya PPKI. Proses lahirnya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di Vietnam dengan mendatangkan S.R. Rajiman, Soekarno, dan Hatta. Badan ini bertugas untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. PPKI juga bertugas melanjutkan kerja BPUPKI, yaitu mengurus pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang ke Indonesia, serta mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia. PPKI ini diketuai oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakilnya. Anggotanya sendiri terdiri dari 19 orang yang berasal dari 11 orang etnis Jawa, 2 orang etnis Sumatera, 2 orang etnis Sulawesi, 1 orang etnis Maluku, 1 orang etnis Kalimantan, 1 orang etnis Nusantara Tenggara, dan 1 orang etnis Tionghoa. Dalam sidang PPKI merumuskan beberapa hal berikut ini, yaitu pidato proklamasi pengesahan pembukaan UUD 1945, pengesahan batang tubuh UUD 1945, pengangkatan presiden dan wakil presiden, pembentukan komite nasional, dan pembuatan badan penolong keluarga korban perang, serta badan keamanan rakyat.
Kemudian yang ketiga yaitu proses lahirnya Piagam Jakarta, yaitu dimulai dari sidang BPUPKI yang tidak menghasilkan kesepakatan tentang dasar negara. Kemudian Soekarno menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, terjadilah pembentukan panitia kecil yang disebut juga dengan Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang memiliki tugas untuk menyusun rancangan pembukaan UUD NKRI yang di dalamnya kemudian dasar untuk panitia 9 tersebut terdiri 9 orang, yaitu Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, R. Abikusno, Cokro Juso. Rancangan pembukaan UUD ini disampaikan oleh Soekarno yang disebut dengan Mukadimah, oleh M. Yamin disebut dengan Piagam Jakarta. Perumusan Piagam Jakarta dapat dikatakan sebagai fase awal perumusan Pancasila yang selanjutnya mengalami proses serta beberapa perubahan sebelum masuk ke fase pengesahan. Demikian dapat dikatakan bahwa Panitia 9 ini berhasil untuk merumuskan rancangan dasar negara. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok yaitu peristiwa penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang memiliki tujuan untuk mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta dalam mempercepat pembacaan proklamasi Indonesia, yang kemudian terjadi kesepakatan antara golongan tua dengan golongan muda tentang kapan waktunya pembacaan proklamasi tersebut setelah mengetahui bahwa Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa Rengas Dengklok yaitu yang pertama, nilai kemanusiaan dan cinta tanah air yang terdapat dalam sila ke-1 dan kedua, yaitu perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia didasari oleh nilai kemanusiaan dan cinta tanah air yang mendalam, yang mendorong para pemuda untuk berani dan gigih dalam memperjuangkan hak bangsa untuk merdeka. Yang kedua, nilai persatuan Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga dalam Pancasila, yaitu karena pemuda dari beberapa golongan bersatu dan bekerja sama untuk mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian yang terakhir yaitu nilai kerakyatan dan musyawarah untuk mufakat yang terdapat pada sila keempat, yang terwujud melalui perbedaan pendapat diskusi antara golongan muda dan golongan tua waktu kampanye proklamasi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa semua pihak ikut andil dalam diskusi dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan demi kepentingan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia, agar segera memproklamasikan kemerdekaan demi kepentingan negara. Yang kedua, keberanian dan tekad para pemuda. Para pemuda menunjukkan keberanian dan tekad untuk mengambil resiko dengan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang dan mendesak proklamasi segera dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, rasa cinta tanah air yang tinggi. Para pemuda menunjukkan rasa cinta tanah air yang tinggi dengan semangat dan kegigihan mereka dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dan para penjajah. Kemudian yang keempat, peran pemuda yang sangat utama, yaitu menegaskan bahwa pemuda bukan hanya penonton, melainkan aktor utama yang berperan besar dalam perubahan besar, yaitu kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu pelajaran yang dapat diambil bagi generasi muda. Yang pertama, semangat perjuangan patriotisme dan nasionalisme. Semangat perjuangan bangsa Indonesia di masa itu dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda saat ini untuk terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebangsaan demi kemajuan bangsa. Kemudian yang kedua, rasa tanggung jawab yang tinggi. Dari peristiwa di atas dapat untuk dijadikan pelajaran untuk memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi kepada bangsa. Kemudian yang ketiga, rasa cinta tanah air. Dari peristiwa tersebut juga kita dapat mengambil pelajaran untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa dan negara, serta mempertahankan bangsa dari pengaruh negatif dari luar. Sekian video praktik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.